Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saifi Febianova dari kelas TIE dengan NIM 2405120416. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktikum tentang materi routing statik. Routing statik sendiri adalah salah satu jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Kemudian pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Kemudian cara kerja routing statik ada 3 bagian, yaitu yang pertama konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Kemudian yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Kemudian parameter yang ada pada routing adalah destination, yaitu alat tujuan dan network mask, dan biasanya diisi dengan 0.0.0/0 untuk semua jaringan. Gateway adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Kemudian pref source adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Distance 0 sampai 255 adalah jarak administrator jaringan dari router. Kemudian dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router, yang mana masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Nah, sini kita sudah memiliki 3 router, di router 1, router 2, dan juga router 3. Kemudian selanjutnya kita menyeting konfigurasi dari PC1 untuk IP address-nya ini. Selanjutnya untuk IP address dari PC2 di sini 192.168.1.65. Ini subnet masknya dan juga default gateway-nya sesuai dengan yang ada pada router 3. Ini alamat IP-nya 192.168.1.253. Untuk subnet masknya dengan gateway-nya 128, kemudian default gateway-nya 192.168.1.254. Selanjutnya kita setting servernya. Untuk alamat IP dari server 1 ini, subnet masknya dan juga default gateway-nya. Selanjutnya untuk konfigurasi server 2, ini alamat IP yang dipakai, subnet mask dan juga default gateway-nya. Dan selanjutnya untuk konfigurasi pada router 1. Yang pertama ini fast ethernet 0/0. Ini untuk IP address-nya dari fast ethernet 0.0 dan juga subnet mask-nya. Selanjutnya pastikan bahwa status dari port ini dalam keadaan on. Untuk fast ethernet 1.1/0, ini alamat IP-nya dan juga subnet mask-nya. Kemudian untuk kabel serial 2/0, IP address-nya dan juga subnet mask-nya. Kemudian serial 3/0. Selanjutnya untuk router 2. Jangan lupa untuk menambahkan statik, yaitu destinasi atau tujuannya. Ini yang sudah contoh dari yang sudah kami tambahkan.
pada rotor 1. Kemudian untuk rotor 2, di sini kita setting untuk fast Ethernet 0/0. Ini untuk alamat IP address-nya, subnet masnya, dan juga pastikan bahwa status dari port dalam keadaan on. Dan untuk fast Ethernet, untuk serial kabel serialnya, kabel serial 2 dan juga kabel serial 3. Kemudian jangan lupa juga tambahkan destinasi di sini. Untuk router 3, kita tambahkan IP address untuk fast Ethernet 0/0. Pastikan port statusnya dalam keadaan on. Kemudian untuk fast Ethernet 1/0, IP address, subnet mask, dan juga port statusnya sudah ditambahkan. Kemudian untuk kabel serial 2/0 dan juga kabel serial 3/0. Terus selanjutnya, setelah kita setting IP gateway untuk router, IP address untuk PC, kemudian netmask PC dan juga gateway-nya PC, dan juga kita telah mengisi routing statik untuk setiap router. Kemudian kita memasuki tahap praktikum yang selanjutnya. Pertama, kita masuk ke mode simulasi. Kita pada bagian edit filter, masuk ke IPv4, kemudian tentang bagian ICMP. Kemudian kita akan coba untuk mengirimkan simple PDU dari PC1 ke PC2. Nah, di sini sudah terlihat bahwa pengiriman simple PDU dari PC1 ke PC2 ini telah berhasil ya, successful statusnya. Kemudian kita akan coba kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke server 1. Mari kita lihat untuk hasilnya. Sepertinya ada yang gagal ya di sini. Di sini ada simbol X dan juga di sini tulisannya failed. Kita ulang lagi, kita coba ulang. Nah, di sini kita gagal lagi karena kemungkinan besar ada masalah pada bagian statiknya. Di sini ini
kemungkinan ada alamat yang destinasi yang belum ditambahkan di sini. Nah, kita lanjut, kita lakukan percobaan. Kita akan coba kirim paket PDU ke PC3. Nah, di sini untuk pengiriman paket PDU dari PC1 ke PC3, sini statusnya berhasil dilakukan. Ya. Kemudian kita lanjut ke percobaan berikutnya. Nah, kita akan mencoba kirimkan paket simple PDU dari PC3 ke PC2. Kita lihat apakah paket ini akan sukses ataukah akan gagal lagi. Dan untuk pengiriman paket PDU dari PC3 ke PC2 sudah sukses. Kita akan coba lakukan percobaan mengirimkan paket simple PDU dari server 1 ke server 2 ya. Dan ya, pengiriman dari server 1 ke server 2 gagal karena tidak ditambahkan routing statik untuk destinasinya. Sekian percobaan yang bisa saya lakukan, dan di sini ada banyak kekurangan juga koreksi yang perlu dilakukan karena banyaknya kesalahan pada routing statiknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.